Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabar kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan mendengarkan pidato Pak Prabowo Subianto. Keras pesan Pak Prabowo Subianto untuk para Forum Jenderal TNI Purnawirawan yang minta Wapres Gibran itu dicopot ya. Seperti Sutioso, Fahru Rozi dan jenderal-jenderal lainnya yang meragukan Wapres Gibran, yang mengatakan Wapres Gibran tidak pantas, tidak mampu memimpin negara. Nah, seperti apa usulan kami tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Berhalangan tetap. Rasanya ya. Gitulah. Ya. Berhalangan tetap. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah ini kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini. Dengan model yang kayak gitu, ngenyek Mas Gibran ya. Ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Pada saat ibaratnya seseorang dikasih kemudi, komando, nggak bergerak-gerak ini barang, terus apa? Karena kan harus jalan. Apa yang terjadi? Diambil alih orang kan. Diambil alih orang. Dan itu, walaupun secara tidak langsung dari luar, dia kendalikan kan itu. Tapi kalau jalan dan kemudian nabrak-nabrak nggak karuan kan juga lebih parah. Nah, lebih maut lagi kan. Tetapi dikendalikan orang juga tetap nggak karena dia punya interest. Ya. Bukan bangsa dan negara, interest dia untuk kepentingan itu. Kecenderungannya itu ya yang akan terjadi. Inilah yang dikhawatirkan. Jadi sekali lagi, kayak begitu. Sekali lagi, aku ngupas dari versi saya. Menurut saya, tetap itu masuk akal kan kekhawatiran. Kayak gini-gini lah ya. Yang tua-tua ini seolah-olah yang muda ini tidak bisa apa-apa, seolah-olah yang tua yang lebih berpengalaman yang bisa memimpin negara. Kan saja Wapres Gibran bisa kalau seandainya memimpin negara ini jadi sebagai Wapres lah sekarang ini. Doakan saja semoga dilancarkan ya, didoakan yang baik-baik, bukan malah berpikiran yang entah kemana-mana. Jadi memang waktu itu saya dihadapkan dengan pilihan. Orang pengalaman, benar. Mungkin bisa dikatakan calon yang saya pilih. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih. Saya yang minta. Saya yang memilih. Saya milih, saya minta. Apa? Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kau. Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Mantap. Kalau menurut gue sih apa yang dilakukan Mas Gibran itu oke banget. Saya harus ambil dari sisi positifnya bahwa dia berusaha untuk itu gitu. Dia tidak berusaha untuk dia tidak berdiam diri dengan kondisi dan citra yang dia hadapi saat ini. Dia berusaha untuk memperbaiki itu. Walaupun ini warganet tuh sebenarnya nggak adil juga ya. Gibran gak muncul ditanyain, begitu Gibran muncul dia disikat juga, gitu. Jadi maunya apa gitu. Biasanya nyinyirin Wapres Gibran ya. Forum Purnawirawan TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran yang dimaksudkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana? Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan ya. Ya kalau nggak ada ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan menunjukkan menurut saya, sebenarnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya kurang tepat. Kurang tepat, Pak Surya Paloh ya. Kita sudah melakukan pemilu, presiden dan wakil presiden itu satu paket, Pak Surya Paloh ya. Ya oknum-oknum Jenderal TNI Purnawirawan gigit jari. Ya. Pak tadi di sambutan Bapak sempat ngomong
munafik kekuasaan itu ada tujuannya atau ditujukan ke siapa nggak Pak? Nah, para elit kita semuanya, termasuk diri saya. Ketika Prabowo Subianto disudutkan oleh para koleganya sebagai para purnawirawan TNI yang meminta agar Prabowo tidak masuk dalam lingkaran setan pengaruh dan intervensi Jokowi dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak perlu merasa berhutang budi pada Jokowi, maka pesan penting untuk diingat oleh para purnawirawan adalah bahwa Jokowilah yang mengembalikan harkat martabat kehormatan seorang Prabowo ketika ia dulu diberhentikan dari jabatan sebagai militer aktif hanya mentok dengan 3 bintangnya Letnan Jenderal, tetapi seorang Jokowilah yang dikuyu-kuyu, diserang habis-habisan dari berbagai macam isu, ialah yang membuat Prabowo punya kesempatan memiliki 4 bintang di pundaknya sebagai seorang presiden yang punya jabatan yang sangat strategis, dan ia juga punya bintang 4 sebagai jenderal dalam arti penuh. Jadi jangan pernah menyerang Jokowi seolah-olah Jokowi sumber masalah bagi seorang Prabowo, karena Mampus Fahru Rozi, sok-sokan ya. Sebetulnya bukan kalian para purnawirawan yang berjasa pada Prabowo, tetapi Jokowilah yang punya jasa besar dengan membuat seorang Prabowo punya kesempatan memiliki harkat martabat dan kehormatan sebagai jenderal dalam arti penuh. Dan sekarang ketika ia menjadi presiden definitif, kekuatan 4 bintang di pundaknya itu berarti sangat luar biasa bahwa seorang Prabowo itu mantap dan meyakinkan sebagai seorang pemimpin yang punya power, pengaruh yang tidak mungkin diintervensi siapapun, termasuk Jokowi. Jelas ia tidak sedang mengintervensi siapapun, termasuk kepada sahabatnya Presiden Prabowo Subianto. Jokowi, Prabowo Subianto adalah bestie sahabat. Jadi jangan mimpi ya para jenderal TNI purnawirawan yang mencoba-coba ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo melalui siapa? Wapres Gibran ini, yang minta Wapres Gibran dicopot ini. Nggak bakal ya. Nggak bakal. Pemimpin muda tak mampu urus negara. Yang benar saja, katanya Gibran itu tidak mampu memimpin negara. Katanya pengalaman Gibran itu kurang. Katanya umur Gibran itu terlalu muda. Katanya, siapa yang bilang? Sutioso, mantan kepala BIN. Orang yang mungkin lebih sibuk mengingat masa lalu ketimbang membaca zaman sekarang. Begini ya, kalau cuma modal umur tua dan pengalaman panjang, tapi negaranya jalan di tempat, itu namanya bukan pemimpin. Itu namanya beban. Kalau cuma karena rambut sudah memutih, langsung merasa paling pantas ngomong soal masa depan bangsa, itu namanya nostalgia, bukan visi. Gibran itu lahir dan besar di era baru. Gibran paham zaman, paham digital, paham dinamika dunia yang bergerak cepat. Yang diperlukan bangsa ini bukan lagi orang yang bangga dengan pengalaman masa lampau, tapi gagap menghadapi dunia baru. Mau ingatkan lagi? 2 tahun memimpin Solo, Gibran membuktikan. Lapangan kerja bertambah, program anak muda jalan, birokrasi dipangkas. Itu fakta, itu data. Bukan dongeng nostalgia macam Sutioso. Sekarang Gibran sudah duduk sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah kombinasi. Prabowo kuat di nasionalisme, Gibran kuat di inovasi. Ini duet masa depan, bukan duet masa lalu. Maka pertanyaan ini perlu dilontarkan keras-keras. Yang mempertanyakan kapasitas Gibran itu sungguh peduli pada bangsa, atau sekadar sakit hati karena tidak kebagian tempat di puncak kekuasaan? Peduli negara atau cuma peduli ego? Sutioso bilang nasib bangsa dipertaruhkan. Betul, nasib bangsa ini memang dipertaruhkan. Tapi justru karena itu dibutuhkan energi baru, kepemimpinan baru, semangat baru. Bukan pikiran-pikiran usang yang takut perubahan. Kalau hanya mengandalkan pengalaman tua, tapi menolak pembaruan, itu namanya mengkhianati semangat zaman. Kalau hanya berani kritik dari jauh, tapi tidak mampu memberi solusi nyata, itu namanya mencari panggung, bukan membangun bangsa. Kritik itu sah. Tapi kritik kosong, tanpa argumen yang logis itu cuma jadi suara sumbang. Dan suara sumbang dari mulut tua yang tak mampu membaca arah zaman, sebaiknya diam sebelum makin mempermalukan diri sendiri. Mari kita kembali ke fakta.
pada 17 April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang menyuarakan 8 tuntutan. Salah satunya meminta pergantian Wakil Presiden Gibran. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Cyber CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.